Menggila, trio Mbappe, Vinicius dan Rodrigo sukses buat Barcelona ketar-ketir. Hasil terbaru Liga Spanyol menampilkan kemenangan besar Real Madrid yang mampu memangkas jarak dengan Barcelona pada klasemen sementara. Barcelona memang masih tangguh setelah meraih 5 kemenangan beruntun di Liga Spanyol pada musim 2024-2025. Real Madrid perlu bersabar untuk bisa menggeser rival terberatnya dari posisi puncak. Untuk mewujudkan hal ini, Real Madrid tentu harus menganggap penting setiap laga. Kehilangan poin saat sang rival mampu menjaga kemenangan akan menjauhkan jarak ke puncak klasemen. Espanyol sempat membuat Real Madrid hampir frustasi untuk meraih 3 poin. Tim asal Catalunya tersebut mampu menahan Los Blancos tanpa gol pada babak pertama. Hal ini diperparah dengan kesalahan Thibaut Courtois yang membuat Espanyol unggul terlebih dahulu. Catatan tidak terkalahkan Real Madrid pada awal musim ini bisa berada dalam bahaya. Akan tetapi, Ancelotti bisa bernafas lega karena Real Madrid langsung memukul balik setelah tertinggal. Dani Carvajal membuka keran gol Real Madrid dari tembakan jarak dekat pada menit ke-58. Trio lini serang Real Madrid lalu saling unjuk gigi untuk mencatatkan nama mereka di papan skor. Rodrigo, Vinicius Junior, dan Kylian Mbappe sama-sama berhasil mencetak gol pada laga kali ini. Berkat kemenangan ini, Real Madrid akhirnya mengoleksi 14 poin dari 6 laga awal Liga Spanyol. Real Madrid jelas belum bisa bersikap tenang karena Barcelona bisa menjauh lagi. Don Carlo siap korbankan satu penyerangnya. Ada rencana mengubah formasi Real Madrid. Real Madrid telah berjuang untuk mengulangi permainan sepak bola mengesankan yang mereka tunjukkan musim lalu. Ada harapan bahwa kedatangan Kylian Mbappe akan meningkatkan permainan mereka. Staf pelatih yang dipimpin oleh manajer Carlo Ancelotti dan para pemain bekerja untuk menemukan ritme dan pemahaman mereka. Berhasil menghindari kekalahan tetapi menghadapi lebih banyak tantangan dari yang diantisipasi dalam mengamankan kemenangan. Ancelotti pertimbangkan perubahan formasi. Karena itu dikutip Jumat dari Marca, melaporkan bahwa salah satu kesimpulan utama Ancelotti adalah perlunya mempertimbangkan formasi 4 gelandang untuk mencapai keseimbangan yang hilang dalam permainan tim. Real Madrid bermain dengan 4 gelandang selama sebagian besar musim lalu, tetapi kembali ke formasi 4-3-3 musim ini untuk mengakomodasi Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo dalam susunan pemain. Akan tetapi, sang manajer mempertimbangkan untuk kembali menggunakan formasi 4 gelandang, yang berarti dia akan mengorbankan salah satu penyerang. Strategi ini tidak akan digunakan di setiap pertandingan, tetapi kemungkinan akan diterapkan di pertandingan besar dan pertandingan tandang yang berat. Dengan pertandingan melawan Atletico Madrid yang akan berlangsung 10 hari lagi, masuk akal jika Real Madrid akan segera menguji formasi ini, termasuk untuk mengejar poin dari sang rival Barcelona di Liga Spanyol. Pergeseran dalam formasi ini sudah ada di papan taktis dan penampilan melawan pihak Jerman akan mempercepat penerapannya. Tidak harus sebagai pendekatan yang lebih defensif, tetapi lebih sebagai pendekatan yang lebih solid. Penyesuaian taktis ini akan mengharuskan dikeluarkannya salah satu penyerang, termasuk Vinicius dan Mbappe. Pertandingan Real Madrid versus Espanyol saatnya terus tancap gas dengan hat-trick kemenangan Liga. Pertandingan antara Real Madrid dan Espanyol pada akhir pekan ini akan menjadi salah satu laga menarik di La Liga. Madrid sebagai juara bertahan akan mencoba melanjutkan tren kemenangan mereka setelah memenangkan 2 laga terakhir di Liga. Sementara Espanyol yang baru kembali ke kasta tertinggi setelah promosi akan berusaha mempertahankan momentum mereka setelah serangkaian hasil positif di beberapa pertandingan terakhir. Real Madrid memulai musim ini dengan sedikit hambatan, 2 kali hanya mampu bermain imbang, namun mereka telah menunjukkan ketangguhan dalam beberapa pertandingan terakhir. Tim asuhan Carlo Ancelotti mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Meskipun demikian, mereka masih tertinggal 4 poin dari rival abadi mereka Barcelona yang saat ini memuncaki klasemen. Real Madrid akan tampil tanpa sejumlah pemain kunci seperti Brahim Diaz, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, dan David Alaba yang masih dalam proses pemulihan cedera. Namun kabar baik datang dari Jude Bellingham dan Eder Militao yang sudah siap tampil setelah pulih dari cedera.
Dengan kekuatan penuh di lini depan, Kylian Mbappe dan Vinicius Junior diprediksi akan kembali memimpin serangan, didukung oleh Rodrigo yang juga tampil impresif musim ini. Real Madrid memiliki keunggulan yang jelas baik dari segi kualitas maupun rekor pertemuan. Di sisi lain, Espanyol kemungkinan akan bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Namun, mempertahankan gawang dari serangan bertubi-tubi Real Madrid akan sangat sulit, terutama mengingat ketajaman Kylian Mbappe, Rodrigo Goes, dan Vinicius Junior di lini depan. Carvajal, cepat atau lambat, Barca akan kehilangan poin. Jadi Carvajal tak begitu khawatir dengan stat sempurna Barcelona musim ini. Dia yakin cepat atau lambat, Los Goles bakal kehilangan poin. Barcelona bersama Hansi Flick melesat di 4 pertandingan awal La Liga dengan poin sempurna. Tak cuma itu, Barcelona juga tampil tajam dengan 13 gol dan cuma kebobolan 3 gol. Pada pertandingan terakhirnya, Barcelona melibas Real Valladolid 7-0 dan Rapinya mencetak hat-trick. Trio lini serang seperti Robert Lewandowski, Rapinya, dan Lamine Yamal langsung moncer. Belum lagi Dani Olmo tak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan tim barunya. Sementara rivalnya Real Madrid selaku juara bertahan justru tersendat karena sudah 2 kali kehilangan angka saat diimbangi Real Mallorca dan Las Palmas, lawan yang seharusnya bisa ditaklukkan. Lini serang mereka yang ketambahan Kylian Mbappe juga belum setajam yang diharapkan. Mereka juga kehilangan Jude Bellingham yang cedera selama sebulan. Melihat situasi saat ini, Barcelona jelas jadi favorit juara, terlebih jika mereka bisa mempertahankan penampilan setidaknya sampai akhir tahun. Hal ini rupanya tidak bikin khawatir Carvajal selaku kapten tim. Menurut Carvajal, Barcelona pasti akan menurun performanya seiring musim berjalan ketika jadwal padat sudah menanti. Di momen itulah mereka akan kehilangan poin layaknya Madrid. Kami baru main 4 kali, persaingan masih panjang dan jadwal semakin padat. Laga-laga ke depan akan semakin sulit dan mereka pasti akan kehilangan 1-2 poin, ujar Carvajal kepada Diario Sport.